Selamat pagi jemaat Tuhan. Kurang semangat sekali lagi. Shalom. Semua percaya saudara-saudara? Yang percaya saya undang dengan hormat kita bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kehidupan kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini kami datang, kami mau memuji Tuhan. Pusat penyembahan kami hanya Engkau, Yesus Tuhan kami. Dengan senap hati, dengan sukacita, jemaat yang siap muji Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya. Mari kita datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami mau memuji nama Tuhan yang ajaib. Haleluya Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Haleluya. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam perantara-Nya. Haleluya. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung pada-Nya. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Somebody, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Mari serukan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati Bisa beri kita tepuk tangan bagi Allah kita. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan hati amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak buat kemenangan yang Tuhan berikan. Akan bersorak-sorai. Syukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih. Mari jemaat Tuhan, kita tepuk tangan di atas kepala kita bagi Allah kita yang ajaib. Kami bersyukur sebab Kau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, puji Dia dengan segenap hatimu. Haleluya. Kau baik bagi kami Tuhan. Kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Kasih setiamu bagi kami. Mari jemaat puji Dia, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih. Lebih lagi kita puji Dia, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan.
selamanya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih bawasannya, haleluya, bawasannya untuk selamanya. Kasih bawasannya, haleluya, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Kau baik, kau ajaib Tuhan. Berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Aku diberkati, aku dilimpahi kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat berkat-Mu yang tercurah atas hidup kami. Kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Nyata bagiku kebajikan tersedia bagiku. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari serukan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin, dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Yang diberkati tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik Yesus. Mari sama-sama dengan iman memuji Dia, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, haleluya Tuhan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Yang percaya angkat tanganmu, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati puji Dia. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan yang percaya, puji Dia. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu kami alami. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari yang percaya sambil angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Allah kita Allah yang sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Mari jemaat Tuhan sambil angkat tangan memuji Dia. Allah sanggup untuk menyediakan. Yuk kita loncat bagi Allah kita. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Yang diberkati Tuhan beri tepuk tangan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami alami kebaikan Tuhan, kami alami berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Haleluya. Beri sorak-sorak yang mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua kita diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Kita dilimpahkan segala kebaikan dari Bapa kita yang baik. Silakan duduk kembali untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menerima berkat Tuhan yang ajaib selama kami hidup Tuhan.
Kami melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib selama pandemi ini berlangsung. Dan kami masih hidup hari ini. Kami masih bernafas hari ini, bukti nyata. Tuhan menjaga kami, Tuhan memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami, dengan segala hormat kami datang menghormati kehadiran-Mu. Kau baik bagi kami, jemaat Tuhan sembah Dia. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur, kami ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu dan sembah Dia. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari jemaat Tuhan dengan senap hatimu sembah Dia. Sungguh indah Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yang percaya kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Di wajah-Mu temukan kasih-Mu. Amin Tuhan. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami percaya Tuhan, Kau ada di setiap musim hidup kami. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Mari sembah Dia. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin Yesus. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Amin Yesusku. Oh, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri dengan hormat. Kita menghormati kehadiran Tuhan, kita puji Dia dari awal. Cari wajah-Mu, amin Tuhan. Temukan kasih-Mu, haleluya. Kau bukan
kasih Bapa. Oh, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang Mari jemaat Tuhan, kita sembah Dia, bawa penyembahanmu bagi Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu, kami meninggikanmu, kami mengucap syukur buat segala kebaikanmu yang Tuhan limpahkan, yang Tuhan berikan bagi setiap kami anak-anakmu yang mengasihi Tuhan. Kami menyembahmu, kami bersyukur Tuhan memberkati kami. Kami bersyukur, kami tinggikan. Kami memuji-mujimu Tuhan, tiada yang lain, hanya Yesus pusat pujian kami. Haleluya. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, jangan berdiam diri, angkat suaramu, hormati kehadiran Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembahmu, kami tinggikanmu, kami agungkan namamu, sebab Kau ajaib, Kau mulia. Haleluya. Segala puji, sebab pertolongan kami hanya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan sudah menyembuhkan kami yang sakit. Kami yang di dalam kelemahan pagi ini, kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan tadi, ada kekuatan baru yang Tuhan limpahkan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, sembah Dia. Dengan segenap hatimu puji Dia. Haleluya. Kau baik, Kau sangat baik Tuhan. Oh Yesus, sungguh indah penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin Yesus. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang Mari jemaat yang percaya sekali lagi sambil angkat tanganmu puji Dia. Sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Sungguh indah penuh kasih dan sayang. Kau tempat
percaya Tuhan. Haleluya, sungguh indah Kau Tuhanku. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, haleluya. Sumber kekuatan bagi semua orang yang sumber kekuatan, haleluya. Sumber kekuatan bagi semua orang yang, sekali lagi, sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan kami. Haleluya. Sumber kekuatan kami. Haleluya. Sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah, sumber kekuatan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau sumber kekuatan kami. Engkau tempat perteduhan kami. Sepanjang kami melalui hari-hari kami melihat selalu penyertaan. Kami melihat kebaikan. Tak habis-habisnya kasih setia di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Juga pagi ini Tuhan, biar kami bawa hati kami bawa hidup kami, untuk kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati. Tuhan, kami tahu Engkau sangat menyayangi kami, Engkau sangat mengasihi kami. I love you, I love you Jesus. Saudara, sepanjang saya menyembah di belakang maupun di tempat tadi, Tuhan katakan satu hal, Engkau sangat aku kasih. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi, sangat mengasihi. Apapun keadaanmu hari ini, pegang satu hal, Tuhan Yesus sayang engkau. Tuhan Yesus sayang kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya kami boleh duduk diam di kaki-Mu. Urapi hamba-Mu. Beri hamba-Mu hikmat untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuntun ya Roh Kudus, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana yang dapat kami mengerti. Buka isi hati kami, buka telinga rohani kami, supaya kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami serahkan sepenuhnya waktu-waktu ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu, terima kasih buat Grace dan seluruh tim. Tadi saya merasakan benar-benar Tuhan tuh sayang banget sama kita. Saya nggak tahan saudara ketika merasakan hadirat Tuhan. Karena kita rasakan kan ya sepanjang 2 tahun pandemi dengan segala
tekanan yang tiap hari kita dengar berita yang mungkin menakutkan, berita yang begitu menekan, belum kita harus struggling dengan hidup kita. Tapi hari ini kita ada di sini, itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jadi mari kita bangun hidup kita bawa hidup kita sepenuhnya untuk menyukakan hati Tuhan. Ya, saya akan langsung pagi ini kita akan belajar judulnya tentang prepare yourself. Prepare untuk apa, saudara? Waktu saya mempersiapkan ini, saya bingung juga, saudara mau kasih apa gitu ya. Udah lama gak menyampaikan firman di atas, dan Tuhan mau ngomong apa sih pada kita semua, pada saya juga. Ternyata Tuhan cuman kasih satu kata, semangat. Maksudnya apa ya Tuhan? Semangat. Saya share sama Novi, saya share sama pendoa. Nov, aku tuh dapatnya cuma satu kata, itu aja. Tapi Tuhan belum kasih apa-apa. Minggu lalu itu saya belum dapat, saudara. Dan waktu saya berdoa, saya nanya Tuhan lagi. Ternyata Tuhan kasih di kitab Hagai, saudara. Jadi prepare yourself, ini persiapkan dirimu untuk apa? Untuk menghadapi tahun 2022. Karena kan kita nggak kerasa ya saudara, sudah ada di penghujung tahun nih, udah November, sebentar lagi Natalan, nggak kerasa ya saudara, waktu itu berlalu begitu cepat gitu ya. Dan apa yang harus kita persiapkan untuk masuk di tahun 2022? Nah, kok Tuhan kasih kata itu, semangat. Nah, kita buka yuk di Hagai. Di kitab Hagai 1. Nggak bisa, oke. Ya, Hagai 1 ayat 5, kemudian loncat ke ayat 7. Ya, dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Diulang lagi saudara, di ayat 7. Sama, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Maksudnya apa ya saudara? Biasanya kok ditulis sampai 2 kali, itu berarti suatu penekanan yang penting. Perhatikanlah keadaanmu. Di sini lebih berbicara pada kondisi hati saudara. Kondisi kedalaman hati kita. Siapkah kita memasuki tahun 2022? Siapkah kita untuk menjadi mempelai Kristus? Tuhan lebih banyak menyoroti pada hati. Kondisi hati kita itu cuman kita dan Tuhan yang tahu. Kalau luar fisik, mungkin kita masih ada di gereja. Sekarang udah ibadah onsite. Kita puji Tuhan bisa bersama-sama di tempat ini untuk beribadah onsite. Setiap minggu kita rajin di sini. Tapi apakah hatimu masih punya passion dengan Tuhan? Atau engkau ada di tempat ini secara fisik, engkau masih melakukan pelayananmu, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Atau engkau tawar. Ini bicara sesuatu hal yang sebenarnya dengan tekanan ekonomi, dengan tekanan situasi selama pandemi, sebagai manusia wajar saudara. Saya pun juga merasakan yang sama. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, di tengah setiap ketidakpastian. Kan kita merasakan tekanan yang begitu berat. Nah, kadang hati kita itu bisa menjadi tawar, bisa menjadi hambar karena tekanan yang bertubi-tubi.
Karena masalah yang mungkin tidak kunjung habis. Ya. Atau capek saudara, mungkin secara fisik, secara rohani, saya capek yang luar biasa menghadapi pandemi ini, nggak ada habis-habisnya. Baik itu di pekerjaan, di pelayanan. Ada banyak pelayanan terhenti. Saya di bagian MK juga vakum 2 tahun saudara. Untuk tidak bisa melakukan itu, rasanya pengen teriak gitu ya, tapi ya saya harus tanya Tuhan dulu waktu yang tepat untuk kita memulai lagi. Ada kadang rasa ya mulai kalau orang sudah bilang hari-hari ibadah online sudah menjadi kebiasaan. Untuk onsite males banget kan saudara. Karena harus mempersiapkan pagi-pagi, harus kita berpakaian rapi. Kalau online kan kita pakai baju tidur, ini juga nggak ada yang melihat saudara, ya Tuhan yang tahu. Ya. Tapi itu membuat suatu kebiasaan baru yang kadang kita nggak jaga sikap gitu. Tapi bukan itu yang Tuhan maksud. Yang Tuhan lebih soroti adalah hati. Kalau kita datang ke sini dengan segala mungkin kita rapi, kita ini, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Jadi prepare yourself, periksa diri kita, masing-masing. Saya pun demikian saudara. Selama pandemi, hati saya dibongkar habis sama Tuhan. Saya rasanya fine-fine aja saudara. Pelayanan fine-fine, keluarga oke juga. Tidak ada sesuatu yang begitu menekan. Tapi ternyata Tuhan bongkar sampai masa kecil saya ada trauma. Trauma masa kecil yang membawa saya punya sikap yang Tuhan tidak suka. Dan itu Tuhan bongkar. Kayak kalau saya pernah sampaikan dulu di sharing doa pagi atau pastor message. Tuhan itu kayak bongkar ruangan gudang hati saya. Gudang itu kan jarang terlihat saudara. Masa tamu tiba-tiba mau periksa gudang, kan enggak saudara. Ruang tamu bersih. Ruang masuk ke dalam, ruang keluarga bersih. Ruang makan bersih. Mungkin toilet juga kadang bersih kadang enggak ya saudara. Ya tapi kalau yang rajin bersih saudara ya. Nah tapi gudang itu tempat barang-barang yang nggak kepake. Kadang kita lupa untuk membersihkan. Ya taruh aja semua di situ sampai suatu saat ada tikus mati itu udah kering saudara waktu saya bongkar gudang, karena kan pandemi ini banyak waktu di rumah. Jadi sempet saudara saya bongkar gudang. Ya itu di pojok ada sampai kering saudara, sampai jadi gepeng. Saya bilang, di situ Tuhan bicara. Itu kok kita nggak pernah periksa hati kita sampai yang terdalam. Tuhan mau itu dibongkar, dibersihkan. Karena hidup kita ini sepenuhnya adalah rumah Tuhan. Di Hagai 1, yuk kita lihat. Hagai 1 ayat 5. Tadi dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Kamu menabur banyak, tapi bawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi intinya, itu bisa berkata tentang keadaan perekonomian kita. Tentang pekerjaan kita. Serba tidak pasti. Tahun ini aja mungkin banyak yang minus saudara. Perusahaan banyak yang ditutup. Kita lihat perusahaan besar, supermarket yang dulunya punya cabang di beberapa kota, tiba-tiba closing. Menyedihkan kadang ya saudara ya. Mungkin sebagian dari kita tahun depan, boro-boro tahun depan, minggu depan, atau besok aja saya nggak tahu mesti makan apa. Keadaan ini begitu sulit saudara, dan serba nggak menentu.
Tapi kita harus berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, untuk memasuki tahun 2022 engkau harus punya semangat. Ya. Kenapa? Yang pertama, semangat ini penting, saudara. Hagai 1 ayat 14. Hagai ini berbicara mengenai, kitab Hagai ini berbicara ketika orang Israel dalam pembuangan dan boleh kembali ke Yerusalem untuk mendirikan bait Allah. Mendirikan kembali bait Allah yang hancur. Dan sebelum Tuhan mengatakan itu semua, sebelum Tuhan menyuruh untuk membangun kembali bait Allah yang baru, Hagai 1 ayat 14 dikatakan yang Tuhan gerakkan dulu adalah semangat. Hagai 1 ayat 14 dikatakan Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Jadi sebelum mereka membangun hal yang baru, yang pertama tadi perhatikan keadaanmu, itu bicara supaya kita nyadar, saudara. Ya kayak saya tadi, saya merasa semua baik-baik. Saya sudah jadi Kordep MK bertahun-tahun. It's fine, saya udah beres, sepertinya seperti itu. Tapi ternyata Tuhan mau korek lebih dalam, saudara. Ternyata masih ada trauma yang harus saya bereskan. Karena itu akan mempengaruhi segala sesuatu lah, baik itu keluarga, pekerjaan, pelayanan. Karena ternyata masih ada trauma yang belum dibereskan. Trauma masa kecil. Bahkan ketika saya ada dalam kandungan, itu Tuhan bisa buka semua, saudara. Dan memang di masa pandemi ini yang benar-benar dibongkar balikkan itu hati, saudara. Nggak jauh kemana-mana, hati, balik lagi hati. Dengan segala judul sharing yang ini semuanya bicara tentang hati. Nah, ketika kita nyadar keadaan kita, orang yang sadar, dia akan punya semangat untuk memperbaikinya. Tapi kalau nggak nyadar, gue baik-baik aja, aku masih dalam keadaan baik, nggak ada keinginan untuk memperbaiki, saudara. Jadi yang pertama, kita dibuat aware, perhatikan keadaan. Itu bicara sesuatu yang kau harus perhatikan sungguh-sungguh, sesuatu yang benar-benar lihat dirimu, look in yourself, ke dalam. Sebelum engkau, saya percaya tahun 2022 dan berikutnya, Tuhan akan bukakan hal-hal yang baru. Baik itu pekerjaan, pelayanan, apapun. Tapi Tuhan minta engkau siapkan dirimu, siapkan hatimu, untuk engkau membangun rumah Tuhan. Rumah huruf besar, ya di situ Hagai 1 ayat 9 dikatakan kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ini bicara rumah sendiri, ini penghidupan kita, saudara. Kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin kita lebih banyak disibukkan dengan urusan itu. Ya, tapi saya percaya kita akan sama-sama seperti di kitab Hagai. Kita mau membangun rumah huruf besar, ya, rumah Tuhan di dalam kehidupan kita. Hagai 1 ayat 8 dikatakan, jadi naiklah ke gunung, bawa kayu, bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Jadi apa yang harus kita siapkan? Rumah Tuhan, hidup kita menjadi rumah huruf besar, rumahnya Tuhan yang disukai oleh Tuhan. Ya. Nah, kenapa yang digerakkan itu yang pertama semangat, saudara. Karena orang yang bersemangat
dapat menanggung penderitaannya. Kita nggak tahu ke depan kita akan menghadapi apa lagi. Desember aja udah beritanya mau gelombang ketiga, saudara. Kita lagi mulai enjoy nih, bisa ibadah onsite lagi, kita mulai bisa ke mall lagi ya saudara, walaupun masih dengan pembatasan seperti harus pakai peduli lindungi dan sebagainya, masih harus prokes. Tapi rasanya kita sedikit nafas lega. Beritanya hati-hati, gelombang ketiga menanti Desember. Akhir tahun belum masuk tahun 2022, udah berita tidak sedap yang kita dengar. Ya tapi kalau orang yang punya semangat, dia dapat menanggung segala sesuatunya. Jadi kenapa Tuhan gerakkan sebelum memulai pembangunan? Tuhan gerakkan yang pertama adalah semangat. Karena orang yang semangat akan dapat menanggung penderitaannya. Apapun yang kita hadapi, jangan patah semangat. Itu sebabnya Tuhan kasih satu kata yang begitu kuat gitu ya. Saya percaya tidak cuma untuk saya, tapi itu disampaikan untuk kita semua. Kita harus tetap bersemangat, itu yang pertama. Nah, dikatakan juga di Yesaya 57 ayat 15, ya karena tadi di Hagai 1 itu ketika kita mulai perhatikan keadaan kita, disuruh naik ke gunung, saudara. Hagai 1 ayat 8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Naik ke gunung itu maksudnya gimana? Gunung itu berbicara sesuatu tempat yang lebih tinggi. Ya, Yesaya ini identik dengan Yesaya 57 ayat 15. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita siapkan? Naik ke gunung, naik ke tempat yang lebih tinggi, saudara. Ya, itu identik dengan Hagai 1 ayat 8. Tuhan kasih, jadi naiklah ke gunung. Gunung bicara sesuatu yang lebih tinggi. Di sana ada hadirat Tuhan. Di sana ada penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan. Ya. Gimana cara kita bisa menjaga tetap bersemangat? Orang yang semangat itu pasti punya pengharapan. Karena engkau masih punya harapan, engkau akan semangat. Tapi kenapa disuruh naik ke gunung? Harapanmu itu sama enggak dengan kehendak Tuhan? Kadang apa yang kita harapkan, itu lebih ke ego kita, saudara. Keinginan kita sendiri. Nah, kita perlu menyelaraskan harapan kita dengan Tuhan, dengan cara kita harus naik ke tempat yang lebih tinggi. Naik ke gunung, bawa kayu. Kayu bicara hidup kita. Kayu bicara keadaan kerohanian kita. Tadi dibilang ketika engkau naik ke gunung, Tuhan ada di dalam di tempat kudusnya dan di tempat tinggi. Dan ia bersama siapa, saudara? Orang yang rendah hati dan orang yang menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi kenapa kita mesti naik ke gunung? Karena di sana Tuhan akan memberi semangat, saudara. Tapi kepada siapa? Kepada orang yang rendah hati. Artinya, kita sadar, saya mau Tuhan bangun rumah-Mu di dalam kehidupan saya. Bukan rumahku sendiri, aku tidak sibuk dengan urusanku sendiri, tapi aku mau perhatikan rumah Tuhan dalam hidupku. Makanya Tuhan suruh naik ke gunung. Tapi dia akan memberi semangat kepada orang yang rendah hati, yang nyadar, saudara. Perhatikan keadaanmu, bicara orang yang sadar. Kalau orang yang gak sadar, ya
nggak ada keinginan untuk berubah, saudara. Nggak ada keinginan, nggak ada semangat untuk memperbaiki. Dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi itu bicara kerendahan hati. Itu yang harus kita persiapkan. Kenapa kita harus punya semangat dengan kita juga naik gunung, kita bawa pengharapan kita itu kepada Tuhan. Kalau pengharapannya pengharapan sendiri, saudara, harapan kita sendiri, keinginan kita sendiri, kita bisa kecewa. Ketika kita masuki tahun 2022, ternyata tidak sesuai dengan harapanku, bisa kecewa sama Tuhan. Hati-hati. Jadi harus diselaraskan dulu. Pengharapan itu harus selaras dengan kehendak Tuhan. Ketika pengharapan itu selaras dengan kehendak Tuhan, langkah yang kedua, tadi ini bicara tempat tinggi ya saudara, tempat tinggi itu untuk kita mendengarkan suara Tuhan dan mencari kehendaknya. Kemudian tempat tinggi itu juga berjaga-jaga dari musuh. Saudara tahu benteng, kalau dulu kota yang berbenteng itu selalu ada bentengnya ya. Dari zaman Belanda, zaman ini banyak kota-kota di kita juga kadang ada bekas benteng Belanda. Itu bicara pertahanan. Nah, tempat tinggi, kenapa kita disuruh naik ke tempat tinggi, selain kita menyelaraskan kehendak kita dengan Tuhan, kita itu bisa melihat musuh kita. Karena kalau ada benteng, biasanya kan ada mercusuarnya, ada menaranya. Di situ akan bisa melihat kalau musuh datang. Ya, jadi itu bicara tempat yang tinggi. Kemudian tempat yang tinggi bicara tempat yang aman, saudara. Dari bukunya Rick Joyner, saya pernah baca bahwa dia dapat satu penglihatan, orang Kristen itu banyak yang berdarah-darah karena ada di bawah. Tapi ketika dia naik ke tempat yang lebih tinggi, sedikit memang yang ada di tempat tinggi itu, tapi aman. Kenapa? Karena panah si jahat. Jadi dia melihat satu penglihatan dalam mimpi, si jahat itu manahin dari bawah. Dan anak panah itu kan kalau naik kan ada batasnya, saudara. Dia akan kena gaya gravitasi, jatuh ke bawah. Nggak nyampe, saudara. Jadi tempat tinggi itu bicara tempat yang aman. Jadi kalau saudara mau menghadapi tahun 2022, enggak ada jalan lain. Engkau harus punya semangat, taruh pengharapanmu, diselaraskan dengan Tuhan, dan harus naik ke tempat tinggi untuk tahu kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kalau itu sudah sesuai, saudara, yang kedua adalah kuatkan hati. Ya, Hagei 2 ayat 5, katakan Hagei 2 ayat 5, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi ketika pengharapan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan ragu, saudara. Pasti ada tantangan. Pasti ada pergumulan di tengah-tengah mencapainya. Tapi Tuhan berkata, kuatkan hati. Artinya menguatkan hati, kita fokus pada Tuhan. Jangan pada apa kata orang. Seringkali kan kita terpengaruh ya, saudara. Apa kata orang, kadang kata-kata negatif, kata-kata yang membuat kita down. Nah, fokus sama Tuhan dan firman-Nya. Pegang dan janji. Pegang janjinya, saudara. Maka saya percaya kita semua akan bisa terus mencapai pengharapan itu bersama Tuhan. Dan yang ketiga, katakan kenapa nggak mau ya? Bekerjalah. Ya tadi masih di Hagei 2 ya, saudara, dikatakan setelah Tuhan menguatkan hati Serubabel, menguatkan hati Yosua bin Yosadak, dan selebihnya dari rakyat negeri. Yang terakhir, bekerjalah. Jadi lakukan. Jangan cuman kita sudah dengar apa yang Tuhan suruh atas kita, tapi seringkali kita mager, saudara. Kita malas gerak, kita ragu-ragu. Kalau sudah dapat dari Tuhan, lakukan. Do it.
Kalau enggak, yang akan terjadi saudara, harapan kita hanya angan-angan. Jadi jangan takut ketika engkau sudah mendapatkan suatu konfirmasi benar-benar harapanmu memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuatkan hatimu dan bekerja. Bekerjalah. Walaupun mungkin sulit saudara, ada banyak tantangan itu pasti. Tapi satu hal, Tuhan dengan janjinya akan menyertai dan membuat engkau berhasil. 1-3 itu bagian kita untuk kita lakukan. Bagian Tuhan menyertai dan membuat berhasil. Jadi kok hari-hari ini saudara, mungkin kok dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu. Tahun depan mau buat apa, aku juga enggak tahu. Segala sesuatu tidak menentu. Kita jadi patah semangat. Hayo, kita bangun hidup kita. Langkah yang pertama, naik ke tempat tinggi. Tanya Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Saya percaya Tuhan itu baik. Tuhan akan beresin hati kita terlebih dahulu. Ketika kita memperhatikan kondisi hati kita dan Tuhan berkenan atas hati kita. Jangan takut saudara. Apapun yang akan terjadi, kalau Tuhan menyertai, engkau dibuat berhasil. Apapun yang terjadi, Tuhan akan menyertai dan membuat engkau tetap ada dalam perlindungannya. Seringkali ciut saudara, saya tahu sebagai manusia, saya juga pernah merasakan hal-hal yang demikian. Tapi satu hal, Tuhan katakan, engkau harus tetap bersemangat. Karena aku menyertaimu. Mungkin firman kali ini gak banyak saudara, tapi kita perlu meresponi benar-benar. Saya rasakan ada banyak hati, mungkin kau sudah capek banget. Kau udah gak tahan dengan situasi ini. Mungkin kau merasa kau mau teriak, gak tahu teriak sama siapa. Teriaklah sama Tuhan. Sebab Dia Allah yang mendengar segala keluh kesah dan teriakan. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita ambil waktu. Kita perhatikan keadaan kita. Mungkin kau datang ke sini, ada banyak tekanan, ada banyak pergumulan, bahkan kekecewaan. Mungkin hatimu sudah begitu tawar. Atau mungkin ada yang sudah ancang-ancang untuk mundur dari Tuhan. Mungkin kau begitu lelah. Aku enggak tahu Tuhan apa yang harus aku perbuat lagi. Tapi Tuhan katakan, perhatikan keadaan. Mari anakku naik ke gunung. Karena aku bersama-samamu. Aku bersama dengan orang yang rendah hati. Orang yang remuk hati. Tuhan, ini kami. Ini hidup kami Tuhan. Kalau ada sesuatu yang masih tidak berkenan di hadapan-Mu, bongkar Tuhan. Kalau ada hati kami yang masih menyimpan pahit, ada yang menyimpan kemarahan, ada yang belum bisa mengampuni, jangan simpan, buang saudara. Tahun 2022, Tuhan mau hatimu bersih, hatimu kudus, sebab Tuhan akan membangun rumahnya di dalam kehidupan kita. Dan kemegahan rumah yang akan kau bangun lebih megah dari rumah yang semula. Tuhan katakan
kemegahan bait Allah yang kemudian akan jauh lebih megah dari bait yang sebelumnya. Mari saudara, jangan perhatikan apa kata orang kepada hal-hal yang negatif. Tapi biarlah kita naik ke gunung kudus Tuhan. Kita buka hati kita. Tuhan ampuni sekiranya ada sesuatu yang masih aku simpan. Hari ini Tuhan berkata, karena aku sayang engkau, aku mau engkau sadari, aku mau engkau bereskan itu, supaya hidupmu menjadi maksimal. Tahun 2022, hambamu berdoa, seluruh jemaat di tempat ini juga yang ada di rumah, yang sedang online. Aku berdoa Tuhan, Engkau yang tetap memberi semangat. Engkau jangan patah hati. Engkau jangan putus pengharapan. Bawa pengharapanmu di dalam Tuhan. Dan Engkau akan memperoleh kekuatan ekstra. Karena Tuhan bersama-sama dengan engkau. Saya pernah saudara mengalami sesuatu yang begitu down. Hampir-hampir saya meninggalkan Tuhan. Hampir-hampir saya kecewa sama Tuhan. Perasaan yang begitu berat dan menekan. Tapi ada satu hamba Tuhan yang memberitahu saya bahwa dia dikasih mimpi sama Tuhan. Kenapa ya? Saya melihat Bu Yulia itu kayak ada di tengah-tengah pusaran badai, arus yang begitu deras, sungai yang begitu deras, seolah-olah mau menghanyutkan saya. Tapi anehnya, Bu Yulia itu tetap ada di situ, bisa bertahan. Setelah diperlihatkan dari dekat, ternyata ada tali yang seperti tali yang besar, saudara, terikat di pinggang saya. Dan satu sisi yang lain, tali itu dipegang oleh Tuhan Yesus. Saudara, waktu itu saya nggak sadar. Saya nggak tahu. Saya cuma ngerasain, saya udah gak kuat Tuhan. Tapi satu hal, ternyata penyertaan Tuhan itu sempurna. Engkau sadar atau tidak, Tuhan ada bersamamu. Tuhan tetap mengikat pinggang. Jadi ayo saudara, engkau harus tetap semangat. Engkau harus tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan percayalah, Tuhan menyertaimu, Tuhan memberkatimu, dan Tuhan akan membuat berhasil. Segala pengharapan yang kau taruh di dalam Tuhan akan terjadi di dalam nama Yesus. Mari saudara, setelah kau melihat hatimu, katakan, aku tetap percaya Tuhan. Aku akan tetap berharap kepadamu. Aku percaya Tuhan. Katakan dengan iman. Nyanyikan lagu ini saudara. Ya Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita semua. Sekali lagi saudara, aku percaya Tuhan. Ya kasih.
akan lakukan. Katakan dengan iman. Katakan dengan iman. Ya, aku percaya Tuhan. Terima kasih. Hanya padamu. Amin. Biar yang lemah berkata, aku Katakan, aku percaya. percaya. Hanya padamu. Biar yang lemah berkata. Sekali lagi jemaat Tuhan yang percaya, aku percaya dalamnya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hanya padamu Yesus. Biar yang lemah berkata, aku kuat Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah siang ini Tuhan. Kau mengingatkan kami Tuhan untuk naik ke Gunung Kudus-Mu Tuhan. Biar kami dikuatkan Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang menyertai kami, bahkan melindungi kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah ya dan amin. Urapi hamba-Mu, Ibu Pendeta Julia Puspitasari Tuhan. Kau berkati Tuhan, roh hikmat pewahyuan ada pada hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melayani, nama Tuhan yang dimuliakan Tuhan. Berkati suaminya, berkati anak-anaknya ya Bapak Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan. Tanpa kami juga berdoa Tuhan untuk penatua kami Bapak Budiman Setiono Tuhan. Untuk gembala pembina kami Bapak Lukas Herli. Untuk gembala harian kami Tuhan Bapak Lukas Yonatan Tuhan. Dan gembala di 7 cabang yang ada Tuhan. Biar visi misi gereja kami jadikan kami umat yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tanpa kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang bekerja, yang bersekolah Tuhan. Kau buat berhasil ya Bapak Tuhan. Untuk yang sakit Tuhan sembuhkan. Untuk yang lemah Tuhan kuatkan. Untuk yang beban berat Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ada anugerah-Mu menyertai jemaat-Mu di tempat ini. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan. Tengah masa pandemi ini Tuhan. Kami berdoa penyertaan, perlindungan-Mu menyertai kami. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Untuk Bapak Presiden kami Bapak Jokowi. Dan wakilnya Bapak Maruf Amin Bapak. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu menyertai bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak. Bahwa sebentar kami akan berpisah satu yang lain Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita. Menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah segala berkat kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati.